Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Mazmur 31 ayat 10 sampai 14 dengan tema mengharapkan pengasihan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita merupakan doa yang dipanjatkan Daud untuk meminta pengasihan Tuhan karena persoalan hidupnya yang sangat berat. Khususnya Daud berada dalam tekanan mental, sehingga berpengaruh pada kesehatan dirinya. Penderitaan yang dirasakan Daud bermula dari pemberontakan Absalom anaknya dan penasehatnya Ahitofel. Serangan yang dilakukan oleh Absalom dan pendukungnya bukan saja lewat penyerbuan tentara, tetapi juga mempengaruhi masyarakat, mengintimidasi masyarakat. Sehingga masyarakat yang terpengaruh mencela Daud, bahkan ada yang menghindar dari Daud karena takut apabila dekat dengan Daud akan ikut terkena kemarahan musuh-musuh Daud. Itulah yang dikatakan dalam ayat 12 dan 13. Aku menjadi celaan bagi semua lawanku, beban bagi tetangga-tetanggaku, dan mengejutkan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan melarikan diri. Bahkan Daud telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti tempayan yang pecah. Benar-benar Daud terisolasi dari kehidupan sosial masyarakat. Jadi musuh-musuh Daud tidak hanya menyerang secara fisik, tapi melakukan pembunuhan karakter terhadap Daud. Fitnahan dan pengepungan mental yang dilakukan musuh membuat Daud tampak seperti sosok yang berbahaya atau patut dikucilkan, sehingga orang-orang yang melihatnya di jalan lebih memilih untuk lari menghindar. Dalam penderitaan yang sangat berat yang dirasakan oleh Daud, karena Daud sedang berada dalam titik terendah secara mental, fisik, dan sosial, Daud berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan pengasihan Tuhan. Sebab Daud merasa sesak, mata Daud kabur, dan jiwa raga Daud merana karena sakit hati. Daud mengatakan merasa sesak, matanya kabur, dan jiwa raganya merasa merana karena sakit hati. Sebenarnya ini gambaran di mana Daud berada dalam kepungan musuh sehingga tidak ada jalan keluar yang dilihat Daud. Daud sangat memahami bahwa Tuhan yang penuh kuasa adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang akan melepaskan dia. Karena Daud hanya percaya kepada Tuhan saja dan mengikuti kehendak Tuhan. Tidak akan berpihak kepada mereka yang menyembah berhala-berhala yang sia-sia. Saudara-saudara, pada budaya waktu itu memang penderitaan yang hebat seringkali dianggap sebagai tanda bahwa orang tersebut telah melakukan dosa besar dan sedang dikutuk atau dihukum oleh Tuhan. Tetangga-tetangga dan sahabat-sahabat Daud memilih menghindar agar jangan ikut tertular dari penderitaan yang dialami oleh Daud. Maksudnya, tetangga-tetangga menghindar agar jangan terkena imbas dari penderitaan itu. Akibat-akibat yang mau mendekatkan diri kepada Daud, menolong, ataupun mau bersama-sama dengan Daud, itu menjadi akibat buruk nantinya kepada mereka itu, sehingga mereka lebih memilih menghindar karena itu berhadapan dengan Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat 12 Daud mengatakan bahwa ia menjadi celah atau bahan hinaan. Kenapa demikian? Padahal yang awalnya Daud itu dipuja-puji orang, semua orang mendekatkan diri kepadanya. Kini semua berubah. Daud seakan-akan kehilangan martabat dan status sosialnya secara drastis. Orang-orang yang sebelumnya merasa bangga mengenalnya cenderung menarik diri untuk menjaga reputasi mereka sendiri.
menghindar dari Daud. Daud dipandang sebagai barang pecah. Kalau ayat 13. Berarti apa? Sesuatu yang tidak berguna dan sebaiknya dibuang. Walaupun tekanan mental dan fisik Daud terkuras, tetapi Daud tetap mengandalkan Tuhan. Dan Daud tidak frustrasi. Karena Daud memahami bahwa kekuatannya terbatas untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Oleh sebab itu, Daud datang berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Daud benar-benar memohon anugerah dari Tuhan. Daud benar-benar mengharapkan pengasihan Tuhan. Dengan kata lain, ketika Daud mengatakan bahwa "Kasihanilah aku ya Tuhan," berarti secara tidak langsung Daud memindahkan beban yang berat dalam dirinya kepada Tuhan sendiri. Dan melakukan penyerahan diri total kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena Daud memahami tentang eksistensi Tuhan sebagai pelindung atau sebagai gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan dan bukit batu. Itu bisa kita baca dalam ayat 3 dan 4 dalam pasal 31 tentunya. Sehingga akan merasa aman dan terlindung total dari serangan musuh-musuh. Hanya Tuhanlah yang dapat menolong Daud, tidak ada yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Tema kita mengharapkan pengasihan Tuhan. Dengan tema ini kita diingatkan bahwa ternyata kekuatan dan kehebatan kita sebagai manusia sangat terbatas. Sehingga kita mengharapkan pengasihan Tuhan atau belas kasihan Tuhan atau pertolongan Tuhan lebih tepatnya. Memang dalam hidup kita sering kali terlihat kita memohon kepada Tuhan, mengharapkan pengasihan Tuhan. Kita segala upaya yang kita lakukan itu seakan-akan buntu, maka kita datang kepada Tuhan. Kekuatan manusiawi kita tidak sanggup melakukan jalan keluar atau membantu kita. Selama kita merasa mampu melakukan segalanya sendiri, kita sering menutup pintu bagi intervensi atau pertolongan Tuhan. Inilah yang salah yang kita lakukan. Dan seakan-akan kita menjadi kuat atau tidak membutuhkan Tuhan lagi. Seakan-akan kita menjadi superior. Itu tidak salah besar dalam hal ini. Harus diingat bahwa dalam kehidupan kita, kita harus memohon pengasihan Tuhan. Karena dengan pengasihan Tuhan, kita dapat melakukan, beraktivitas, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Dan juga kita dapat keluar dari berbagai-bagai persoalan hidup kita. Saudara-saudara, kita juga harus memahami bahwa ketika kita berdoa, meminta pengasihan Tuhan, khususnya waktu kita berada dalam penderitaan, bisa saja yang kita harapkan bukan jalan keluar yang diberikan Tuhan, tetapi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan. Sebab itu, mengharapkan pengasihan Tuhan, jangan ada persepsi dari kita yaitu pemberian jalan keluar atau mendapatkan sesuatu. Karena bisa saja lewat kekuatan untuk mengalahkan penderitaan dan pergumulan hidup. Itulah pengasihan Tuhan kepada kita. Mengharapkan pengasihan Tuhan bukan hanya sebatas pada waktu kita berada dalam penderitaan atau masalah hidup. Tetapi kita harus berdoa agar Tuhan senantiasa mengasihi kita. Karena dengan senantiasa kita berdoa akan pengasihan Tuhan, kita juga diberi kekuatan untuk mengharapkan dan layak mendapatkan pengasihan Tuhan tersebut. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa orang yang layak mengharapkan pengasihan Tuhan adalah orang-orang yang sadar akan dirinya dalam keterbatasan. Dan kalau bukan Tuhan yang menolong kita,
maka kehidupan kita tidaklah berarti sama sekali. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh rasul-rasul dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14, di mana rasul-rasul dan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, mereka naik ke ruang atas dan berdoa. Mereka lakukan untuk hidup sehati dan bertekun dalam doa. Di samping itu mereka berdoa untuk memohon kuasa Tuhan. Karena setelah Yesus naik ke sorga, maka amanat pemberitaan untuk menyampaikan Injil keselamatan ada pada rasul-rasul. Mereka memahami tanpa kekuatan dari Tuhan akan sia-sia pelayanannya. Lebih daripada itu, sambil menunggu akan janji Bapa, yaitu datangnya Roh Kudus, rasul-rasul harus menunggu di Yerusalem. Dan sambil menunggu itulah mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa setelah Yesus naik ke sorga, bukan berarti dia meninggalkan kita. Dan saat ini, tentunya kita berada dalam penantian akan kedatangan Roh Kudus. Bahkan lebih daripada itu, kita sementara menunggu kedatangan Yesus Kristus kedua kali di tengah-tengah dunia ini. Dengan datangnya Yesus Kristus berarti hari penghakiman telah dimulai. Apabila hidup kita berada dalam surga bersama dengan Yesus Kristus, itu berarti kita dalam pengasihan Tuhan. Akan tetapi, kalau kita berada di dalam luar Kristus, maka kita akan dihukum oleh Tuhan. Yang kita harapkan adalah pengasihan Tuhan, kita hidup bersama-sama dengan Kristus Yesus. Oleh sebab itu, kita harus berdoa, Tuhan kasihanilah aku. Dengan demikian, Tuhan akan mengasihi kita dengan memberi kekuatan dan hikmat serta Roh Kudus yang senantiasa membimbing kita sehingga kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.